يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. في خمسة أتفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa antal fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa qurratan a'yun. Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktubi min nur wajhika al-a'la al-mabni daimil batil mukhallad fi qalbi nabiyyika rasulika bismika al-azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Am tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatul wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiz bil Qur'an wa tufahim minal ayat wa taftahu li bihi nurul jannah wa nurun na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah masih istiqomah di dalam membahas ilmu-ilmu yang Allah berikan melalui kitab para ulamanya, terutama kitab Syekh Ahmad An-Naisaburi nafa'allahu fi ulumi darain. Amin. Sebelumnya mari kita baca Fatihah untuk beliau ya, Syekh Ahmad An-Naisaburi, untuk kita, dan apa yang kita niatkan semoga menjadi sesuatu, bukan sesuatu ya, tapi sebuah pekerjaan seumpama semisal yang dapat menguntungkan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'limu wan nafa wal intifa wal muzakarah wa tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana abwaabal khair Allahumma futuhal arifin. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa qur rabbi zidni ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya bukunya halaman 50, halaman 54 paragraf 3 ya, 1 2 3. Oke. Warwiyat Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Warwiyat Aisyah radhiyallahu anha ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Ibu ya, Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu law rahimallahu ahadan min qaumin nuhin la harimal mar'ah
Ya. Sesungguhnya jika Allah rahimallahu memberi kasih sayang, mengasihi ahadan salah satu min kaumin dari satu kaum Nuhin, yaitu kaum Nabi Nuh, la rahima, yaitu menegaskan dia pasti akan mengasihi al-mar'ah, maksudnya adalah istri, as-sobiyah, wanita, wazalika annaha khasyat alaihi minal ma'i wa kanat tuhibbu hubban syadidan, ya, yaitu al-mar'ah, ya, al-mar'ah ya. Lagunya Roma Irama apa tuh? Perhiasan terindah adalah, itu kan hadis dari al-mar'ah, sebaik-baik perhiasan khairul mar'ah soleh, khairul apa sih, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ini gitu ya. Substansinya adalah sebaik-baik perhiasan adalah perempuan atau istri yang soleha. Di sini marahnya adalah amas sobi, ya, ibu dari anak-anak kecil. Ya, wazalika, dan itu anaha karena khasyat ketakutannya alaihi padanya minal ma'i, daripada air, wa kana tuhibbu hubban syadida. Jadi kalau dia seorang ibu, otomatis dia akan menyelamatkan anaknya, gitu ya. Lanjut ya, saya nggak perlu ngebahas kisah Nabi Sulaiman yang menjadi hakim yang adil ketika ingin dibelah. Saya ceritain juga ya. Ternyata ibu yang paling mengasihi yang diberikan haknya pada Nabi Allah Sulaiman. Nah, ini dijelaskan juga di dalam hadis Nabi, ya. Innahu law rahimallahu ahadun min qaumin nuhin la rahimal mar'atu amma sobi. Sesungguhnya kasih sayang ibu terhadap anaknya, ya, sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang gala. Batas pendek begitu ya. Makanya Al-Quran, wala takalluma janganlah kamu berkata kasar. Dia mengatakan boleh kita berkata kasar terhadap orang tua kita, tapi jangan memukul, gitu ya, sampai memukul. Tafsirnya begitu ya. Intinya kita harus menghormati orang tua kita yang telah melahirkan kita, mengandung kita. Lanjut ya. Fa kharajat bihi ilal jabali, maka keluarlah dianya bihi ilal jabali, ke gunung, hatta balagot kimmatahu. Oh, maksudnya bihinya kepada perempuan tersebut, ya. Jadi kalau perempuan di zaman Nabi Nuh itu Allah kasih sayang, otomatis kasih sayangnya itu untuk anaknya, dia akan selamatin anaknya juga. Jadi dia ibunya bawa anaknya, gitu ya. Ini sungguh sangat iblis, sungguh sangat lebih dihina daripada binatang, ya, apabila ada seorang perempuan yang baru melahirkan membuang anaknya. Ini lebih daripada binatang, gitu ya. Lanjut ya. Falamma balagha, maka ketika sampai maha balaghal ma'u, sampai air, kharajat, keluarnya, hatta stawat, sampai istawa, tinggi, alal jabali, di atas tinggi gunung, wahamalatil asobi, wahamalatis sobi, dan dibawahnya itu anak tersebut, ya. Kita masih membahas bab bagaimana perbedaan ulama tentang umat-umat Nabi Nuh ini menyelamatkan dirinya. Kali ini ada perbedaan ulama, ya, kata dari Sayyidina Aisyah, kalau yang diselamatkan itu adalah Allah memberikan kasih sayangnya dalam bentuk perempuan, di mana perempuan itu mempunyai anak, pasti dia akan menyelamatkan anaknya, gitu ya. Falamma balagha raqabataha rafa'tahu, ya. Ketika sampai tenggorokannya nih, sampai lehernya, rafa'tahu, maka tinggilah apa nehunya kepada biadiha, air itu dengan tangannya, hatta zahaba bihimal ma, ya. Jadi selamatlah selamatlah anaknya, gitu, ibunya dan anaknya, gitu. Jadi karena bentuk kasih sayang perempuan terhadap anaknya, jadi dia bisa menyelamatkan anaknya aja. Jadi selamat buat nyawa, gitu ya, nyawa ibu dan nyawa anak, gitu ya. Falau rahimahullah, maka seandainya jika kasih sayang Allah ahada minhum la rahimahazihi, ya,
Jadi Allah menegaskan, ya ini karena bentuk kasih sayang Allah yang Allah tanamkan di dalam lubuk hati perempuan, gitu ya. Maka dia mengasihi anaknya, dan ini adalah bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Qalu dikatakan, mereka berkata bisa juga lam dokotis safina. Mengapa dokot melimpah ya maksudnya? As-safinatu bi ahliha, bahteranya Nabi Nuh ini dengan ahliha yang mengisi ya, ABK, ya pokoknya penumpang-penumpangnya ya. Bi ahlihal ardu kullaha. Semuanya visit tati ashur las takirru ala say ya. Dia dipenuhi air selama sittati ashur, selama 6 bulan. La tastakiru ala say ya. Jadi dia ngombang-ambing, tastakiru, dia berombang-ambing. Jadi ya udah ngikutin arus kemana ngikutin ya enggak. Jadi tanpa bisa tetap la tastakir, kan tastakir itu tetap la, ada la-nya, berarti ini bukan la taukid ya, meyakin. Jadi la-nya ini la tidak bisa tetap gitu, bukan oh ini tetap banget gitu, enggak. Jadi terombang-ambing nih kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia itu terombang-ambing selama 6 bulan, hatta antil haramun falam tadkhulihi ya. Bahkan sampai Al-Haram, di sini Al-Haram maksudnya adalah Mekah ya. Mekah Madinah ya. Ini berarti Mekah ini sempat kebanjiran ya. Jadi yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Adam, kemudian hancur pasca banjir. Kemudian dibangun lagi sama keturunan Nabi Allah Nuh. Kemudian diperbaiki lagi zaman Nabi Ibrahim ya. Nabi Sulaiman termasuk Nabi Sulaiman juga termasuk. Kemudian Nabi Ibrahim, Ibrahim Sulaiman gitu ya. Wadarat bil harami wa asbuun ya. Jadi asbuun wadarat berputar-putar, darat bertempat atau maksudnya darota ya, ini darota maknanya bertempat atau engkau menempati nih, apa maksudnya kapalnya nih. Kayaknya kita ambil lebih gampangnya ya, wadarat bil harami asbuan. Jadi dia menetap ya di Mekah, atau kita mungkin dengan probabilitas yang lain, wadarat diartikan sebagai berputar-putar di Mekah ya. Bil harami asbuan selama seminggu. Waqad rafa'allahu, dan Allah sungguh mengangkat al-baita allazi, rumah yang menjadikan yahujjuhu, yaitu orang-orang beribadah haji Adam, Nabi Allah Adam, syanatan lahu minal araqi ya, tempat Adam untuk pergi haji atau beribadah ya, untuk menjaga agar air tidak terendam air. Ini bagaimana sih maksudnya? Oh iya. Yeah. Ini ada dua penafsiran ya. Penafsirannya bisa Baital itu adalah rumah Nabi Allah Nuh, atau Baital ini kembali kepada Ka'bah itu ya, rumah Baitul Haram itu ya. Jadi ditinggiin tuh ya. Tapi kalau di sini sih ditafsirin lebih kepada condong kepada Mekah. Jadi Mekah ini nggak kebanjiran. Jadi sekitar ada selama seminggu dia terdampar tuh. Selama seminggu terdampar di Mekah ya kapalnya Nabi Allah Nuh alaihi wasallam. Lanjut ya. Wahwal Baitul Ma'mur, yaitulah Baitul Ma'mur. Wahai Jibrilul Hajarul Aswad fi Jabali Abi Kubais ya. Dan Jibril meletakkan, menaruh ya, Hajar Aswad di gunung Abu Qais. Falamma taqatis safinatu bil harami, ketika, nah ini tokoh baru berputar nih. Falamma taqatis safina, ketika berputar ya, atau berlabuh ya, maksudnya berputar, terombang-ambing kemudian terdampar di Mekah. Zahabat fil ardi tasiru bihim hatta ilal judi ya. Kemudian
dia ada tsunami lagi yang menyebabkan kapal itu jalan lagi ya, perjalanan fil ardi tasiru bihim hatta tahat ilal judi, sampai ke gunung Jud. Ya ini gunung, bisa jadi ini kalau lagunya John Lennon, Hai Jud, nah, artinya Yahudi ya, gunung-gunung Yahudi. Nah sebenarnya kata Yahudi itu ya udah ada dari zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau kalau mengambil kata Judi, Hai Jud, di gunung Jud, ya, wahwa jabalun hasinan min ardil Mausil, yaitu gunung yang kokoh di daerah Mosul. Mosul ini daerah mana ya? Mosul Iran ini ya. Fastaqarrat alaih, ya, maka ntar kita cari deh sebaringnya. Mosul berada di, kita cari aja Mosul. Baghdad ya, Mosul beneran Baghdad. Kalau mujahidun boleh. Syamakotil jibalu, gunung-gunung meninggi. Syamakotil watatau walat, dan menjulang. Li'alla yana laha ma'a, ya, li'alla yana laha, yana agar nggak sampai gitu, maksudnya yana laha, hanya pada gunungnya air, jadi air dia sampai kepada gunung. Ini kata Mujahid. Fa'alal ma'u fauqaha khamsa asra zira'an, ya, air itu mencapai lebih tinggi dari gunung tersebut sekitar 15 hasta. Maksudnya ini, jadi ini ada kalimat selanjutnya, wa tawada qala li amri rabbil judi malam yurab arsati safinatu alaih. Di kalimat selanjutnya jelaskan ya, namun gunung Judi tidak jadi tentu para perintah Tuhannya. Ya jadi kan kemarin di pembahasan sebelumnya itu ya, kalau nggak salah Sayyidina Abbas, coba kalian putar kajian sebelumnya ya. Saya orang baca sedikit ya, saya lupa ini perkataan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qalu dikatakan, nggak ada nih, falam marok banuhan Turki. Ini pandangan ulama ya, nggak disebutin namanya ya. Jadi kata para ulama, gunung itu terendam di atas kaki gunung, di atas puncak gunung itu sebanyak 15 hasta atau 7,5 meter gitu ya. Tingginya dari atas puncak gunung tuh masih ada air ya, menenggelami gunung setinggi 7,5 meter dari puncak gunung. Ini puncak gunung itu 7,5 meter gitu ya, 15 hasta. Lanjut. Fa'alal mau fauqa khamsa asra zirra, ya, kembali tadi 15 hasta. Wa tawadu li amri rabbihil judi, ya, namun gunung Judi tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, rabbuhu li amri rabbuhu wa tawadu li amri rabbuhu. Boleh. Karena al-jibal boleh. Rabbuhu judiyu, ya. Gunung Jud ini Allah perintahin, ya. Ini kembali pada kalimat sebelumnya ini, makanya agak sedikit rancu ya. Gunung-gunung meninggi nih kata Mujahid, yaitu gunung Jud ini gitu ya, yang berada di Mosul. Kenapa dia meninggi? Karena dia li amri rabbihil judiya wa tawadu li amril rabbahul judiya, ya. Jadi gunung Jud ini al-Judiyah, siapa itu gunung Jud, Mosul banget. Falam yughraq, ya, tidak tenggelam, maka kapal farsatis safinatu alaihi, maka farsat, ya, menepi ya di atas gunung Jud gitu ya. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kalau salah ada selanjutnya.
saya mau buka lagi ya, bentar. Wastawat alal ju istawa ya. Allah istawa alal ars. Allah bersemayam. Jadi menurut Quran surat ayat Hud 44, Nabi Allah Nuh didamparkan ya di Gunung Judi. Wastawat alal judi ya. Bersemayam di Gunung Judi gitu ya. Oke. Mari kita lanjuti. Kita cukupkan untuk kajiannya sampai qala ahli mana nih? Allah Mas. Wa qala Ibnu Abbas wallahu a'lam bishawab ya. Kita lanjutkan kajian kisah surah Anbiya-nya minggu depan. Mari kita menikmati segmentasi amar ma'ruf nahi mungkar ini ya, yang udah mulai dicontek nih sama teman-teman. Saya sih nggak apa-apa ya, namanya ini di dunia ya. Nothing new ada pesan ya sama Panji, Cilarekap gitu ya. Bodo amat ya. Pokoknya intinya saya duluan lah. Saya mau dia duluan atau saya duluan, intinya konten ini tuh ya konten saya merasa saya duluan nih. Sebenarnya Panji itu tolol. Emang dia tolol lah gitu. Lanjut ya. Maksudnya dia suka memperlihatkan ketololannya, kemudian dia stand up comedy gitu. Yang udah mulai dicontek banyak orang, nggak apa-apa juga, karena ini bagi saya menginspirasi. Kalau saya menginspirasi berarti pahalanya kan seperti saya ya, buat saya khairu ajru amsaluhu gitu. Meskipun kamu tidak melakukannya, yang melakukan yang kamu lakukan itu, yang kamu ajak da'ilah hudan ya, ajru amsaluhu latan kusu, tidak dikurangi sama sekali gitu ya. Segmentasi amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama adalah kemarin kita melihat ya anak basket masih SMP di daerah Bogor ya, dia lebih menggunakan skillnya dibanding skillnya begitu ya, skillnya dibanding skillnya gitu ya. Akhirnya minta maaf ya, memang sudah diperbasi, sudah memberikan wanti-wanti. Kita juga harus apresiasi kepada bocah tersebut ya, karena sudah mau minta maaf di depan umum ya. Ini karena viral juga sih sebenarnya ya, nggak apa-apa juga, itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Poinnya adalah ini bagus nih orang tuanya nih ya, kita jangan pernah membela kalau anak kita salah. Kita harus objektif, sekalipun itu adalah anak kita harus objektif ya. Sekedar kita kembalikan kehormatan anak kita itu udah cukup. Yang penting anak itu mau bertanggung jawab, itu lebih terhormat lagi gitu, lebih terhormat lagi. Dia udah mau minta maaf, itu lebih terhormat. Yang penting jangan sampai kita membela anak kita padahal anak kita salah. Contohnya kayak orang yang katanya ustazah itu ya, mantan almarhum mantan istrinya, bukan mantan, bahasanya apa nih? Saya terlalu menggebu-gebu nih ya. Ada lah. Sebenarnya dia, kalau menurut saya dia nggak termasuk ustazah ya, dia termasuk daiyah ya, sebenarnya dai, karena ilmunya belum mumpuni ya. Ini saya ngomongin istrinya dari Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari ya, yang anaknya yang kayak bencong itu ya, yang kelakuannya kayak bencong. Intinya kalau anak salah udah salah aja lah gitu ya. Anak salah terus, wah, alhamdulillah ya, karena kejadian ini banyak film yang masih mau dipakai deh. Kalau gua jadi produser nggak bakalan gua pakai, karena kan gua naruh duit nih buat film gua ditayangin, buat ditonton banyak orang. Semakin banyak profit ya, karena ditonton banyak orang, film gua laku. Nah kalau manner pemain gua tolol kayak begitu ya, gua sih nggak bakalan pakai dia gitu ya. Cancel kultur gua. Jadi istighfar dulu, makanya introspeksi diri gitu ya. Kalau sombong, lu salah udah lu akuin aja salah. Gitu, nggak usah pakai bodoh banget, bodoh. Ini sifat-sifat orang munafik gitu ya. Salah nggak mau ngaku salah gitu ya. Ya ustazah pipik ya, ustazah daiyah, bukan daiyah, dai ini ya. Antum ini bukan ustazah, antum harus banyak belajar. Ya jangan mentang-mentang dia Gus Abizar gitu, mannernya jelek aja gitu.
Lo kalau mau ngaji Zar, makanya ngaji sama gue jangan sama Ustadz Alfi. Ya. Lo kelakuan lo kayak bencong gitu, bisa ngaji sih. Gue pernah ngeliat podcast Abizar sama Ustadz Alfi gitu kayak bencong. Lo laki tuh yang gagah, maco gitu, yang gentle. Lo salah lakuin salah. Kasian film orang gak laku gara-gara lu. Lanjut ya. Gua ngajarin lu manner ya. Gua ngajarin lu untuk gentleman ya. Kalau lu nggak terima, ya udah kita taruh aja di ring. Tapi dengan batasan ya, di terserah promotor siapa. Lo kalah menang gue dapat 1 miliar. Jangan 1 miliar, 1 triliun ya. Menang lain lagi, kalah dapat lagi. Silakan atur promotor ya. Kalau nggak senang ya Abizar, Gus Abizar. Gus lagi. Karena anaknya Ujek dipanggil Gus ini lo. Salah aja ya. Lanjut ya. Nah, yang kedua, amar ma'ruf yang kedua adalah mengenai band punk yang lagi terkenal lah intinya gitu. Tapi saya tidak mau jauh kemana-mana, substansi pada kebaikannya aja. Kita pada substansi kebaikannya aja. Apabila ada sekolahan ya yang mengajarkan kebodohan, keculasan, kemalasan ya, maka lebih baik jangan sekolah di situ. Itu poinnya itu ya. Karena Rasulullah SAW membentuk ribat halakoh ya di Masjid Nabawi ataupun dimanapun ya, di rumah-rumah sahabat ya, halakoh-halakohnya pengajian majlis talim sahabatnya di rumah-rumah sahabat. Rasulullah mendidik orang untuk menjadi gentleman ya, Sri Kandi ataupun kesatria. Jadi nggak mungkin sekolahan itu hanya karena ya ada tindakan intimidatif ya dari parcok atau ya saya nggak bisa balas. Intinya kan begitulah ya. Kita kembali pada substansinya aja. Ini berdasarkan sumber yang saya baca dari salah satu koran internet ya, ataupun cetak yang masih ada sampai sekarang ya. Itu mengatakan sebenarnya kejadian ini dia dikeluarin sebelum katanya nih, kata media tersebut, media koran tersebut ya, bilang kejadiannya itu saya memecatnya bukan memecat katanya nih, tapi ada yang terbaru bahasanya bukan memecat, cuma memberikan SP gitu. Memberikan surat peringatan kalau si Sukatani ini telah mengumbar aurat gitu. Lah dia aja topeng, kocak. Udah dah. Ya, kepala yayasan atau yang punya yayasan gitu. Salah aja, jangan pakai berkelak gitu ya. Ini budaya tolol nih, kayak Raffi Ahmad juga tuh. Saya nggak ada di situ. Lah, saya nggak ada di mobil itu. Saya nggak ada di mobil itu. Anda ini menteri atau saya nggak tahu, bodo amat ya. Dia itu menteri atau wakil menteri atau staf sus gitu. Dia nggak ada di dalamnya, nggak mungkin banget gitu. Ini yang ngomong bukan saya aja, Mahfud MD yang ngomong, Mahfud MD. Udah kalau salah aja, jangan pakai bohong, tololnya jadi kelihatan gitu. Semakin tolol gitu. Ya. Kalau nggak serang sama. Tapi kalau Ustaz Raffi Ahmad mau naikin levelnya, kita tarung ya di ring tinju, kita boxing dengan harta kekayaan lo ya. Kalau menang di luar itu, menang ya dapat profit lebih lah gua. Kalau lo nggak terima nih omongan gua, Raffi Ahmad, sebenarnya konten lu nih buat gua open mic nih. Tapi nanti ya pasti bakalan gua open mic nih. Kelakuan lu Raffi Ahmad yang tidak rapi-rapi. Yang berantakan. Lanjut ya. Lanjut. Yang ketiga adalah saya ingin menanggapi kasus demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua ya, di Irian Jaya atau Papua Barat ini ya. Mereka kan udah demo nih Pak Prabowo nih, kali ini untuk Pak Prabowo Subianto nih. Mereka sudah demo, mereka tidak mau MBG. Ini adalah sebuah
opportunity buat Bapak efisiensi anggaran. Ya, karena sudah pemekaran atau otonomi daerah, ya, atau otonomi daerah khusus Papua, ya, Irian Jaya, ya, kita berikan saja kemauan mereka. Mereka tidak dapat makan bergizi gratis, ya. Yang tadinya ini kan cuma copywriter aja, tadi kan makan siang gratis jadi makan bergizi gratis, gitu ya. Karena mau diceng-cengin ini, saya tahu. Intinya begitu Pak. Bapak ini, ya, Bapak bisa mengefisiensikan anggaran, beberapa anggaran, ya, di BMKG, di Pusat Informasi, ya, TVRI. Bapak bisa tuh efisiensi anggaran, ya. Yang lucunya malah ada orang botak, ya, kayak Squidward dijain stafsus Menhan. Kocak, gitu ya. Kan sudah saya bilang, mamaning hayuning bawono ing mangun karso suntulodo tuh Turi Handayani. Yang nggak ada diadain, gitu. Yang sudah ada diperbagus. Kayak gitu. Saya setuju nih buat Pak Prabowo ya. Saya setuju nih, dan antara saya setuju. Bagus. Tapi saya nggak setuju kalau sampai ada Jokowi di dalamnya. Ingat ya, Cina itu bukan apa-apa ya. Saya bilang Pak, Cina itu bukan apa-apa. Ya. Tunggu fatwa saya, titah saya, tunggu sabda tama saya. Ini halal sebenarnya, dijarah orang-orang Cina ini. Cuma ingat, tunggu perintah saya, tunggu amar putusan saya. Negara nih, masyarakat udah cukup capek ya, digusur ya, kasus laut, kasus penggusuran wilayah adat, tanah ulayat, ya, kekecewaan udah banyak begitu. Apalagi kemarin ada kader PDIP, jangan dimaksudkan Prabowo, apalagi kalau punya wakil presiden, wapres begini, model-model apa ya, enggak, tolol banget. Kalau mau makzulin Anda dan wakil Anda. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalau sampai dan antara ada Jokowi dan keluarganya ya, ini kan si yang tidak jadi kepala daerah di Jawa Tengah ya, setelah katanya rumornya mau dicoba jadi wali kota Depok, kemudian gubernur Jakarta, kemudian ya di MA ditolak begitu ya. Kalau sampai ada ya kroni orang koruptor di Dirgantara, jadi orang logikanya gimana nih Pak? Orang percaya nih kita naruh investasi, tapi kita taruh ke maling gitu. Ya, ini mah sama aja nyuruh orang nyolong suruh ngambil barang kita gitu. Nggak begitu konsepnya ya. Apalagi ada Tony Blair lagi. Ya, Tony Blair, tunggu titah sabda amar perintah saya ya. Kalau sampai Tony Blair yang jelas-jelas nyata mendukung zionasi Israel di kependudukan Palestina, ini saya mohon maaf ya. Karena kami sudah belajar dari Jiwasraya, Asabri, ya. Mohon maaf, ini anggarannya bukan main-main. Kalau secara konsep saya setuju, tapi orang-orang di dalamnya saya tidak setuju. Gitu ya. Pak Prabowo Subianto, saya nggak ada tuh pengen yang lain gitu. Oke, paham ya? Saya turunin levelnya sedikit dari eksekutif ke badan legislatif nih. Ya, amar ma'ruf, segmentasi amar ma'ruf nahi mungkar yang selanjutnya adalah untuk kalian yang berada di legislatif, ya, atau di senator, para senat. Kemarin baru aja diusulin undang-undang yang dimana undang-undang tersebut bisa memecat hakim MK, ya, bisa memberhentikan KPK gitu ya. Jangan sampai kekuatan yang Anda punya ini membuat kemunduran demokrasi, karena saya akan masih ke Mahkamah Konstitusi, ya, ke Mahkamah Konstitusi untuk setelah fatonah ya dari UIN Sunan Kalijaga bahwa
besok ambang batas presiden threshold itu udah 0 ya, semua partai bisa. Nah, saya ingin menjadi Bapak Demokrasi Indonesia di mana semua orang bisa menjadi presiden tanpa partai asalkan dia mampu mengumpulkan KTP sebanyak 25 juta KTP gitu ya. Pokoknya MPR jangan sampai kalian membuat pengaruh politik di Hakim MK yang menakut-nakuti Hakim MK. Apabila saya mengajukan gugatan ke Hakim MK, kemudian Hakim MK saya dengan sengaja menolak gugatan saya tahu dalangnya siapa. Oke? Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin ya. Saya rasa cukuplah kajian malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa bimulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima Madu wa mayati faktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tamiun fi atok rahibun fi ridok mustaslimun li kodok faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa aliki bi asfiyak. Saya ingin mengatakan sekali lagi, Cina itu ya, kalian para taipan Cina itu kalian itu bukan apa-apa ya. Dari zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan fatwa boleh menjarah, membegal orang-orang Cina. Karena apa? Sultan Hamengkubuwono yang kedua saja yang melarang orang Cina untuk memiliki tanah di wilayah kerajaan Hamengkubuwono II. Begitu ya. Jadi cuman di filmnya Hanung Bramantyo aja. Hanung Bramantyo mah orang tolol. Orang tolol, emang faktanya tolol sih. Dia kasih duit aja yang banyak, ntar dia bikin film. Dia tuh gak ada idealisnya gitu intinya, ya. Bikin film tanda tanya enak banget gitu, nggak ada dosanya gitu. Ya, kalau model-model kayak Hanung Bramantyo tuh kasih duit aja yang banyak, ntar dibikin film. Di film Pangeran Diponegoro, kami juga orang-orang Cina ingin sekali merdeka, padahal kemerdekaan ini dipersulit orang-orang Cina ya. Orang Cina tuh menjadi cepu-cepu orang-orang Belanda. Faktanya begitu, fakta sejarah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak ngomong rasis, tapi kalau Anda mengatur-ngatur, merusak bumi pertiwi, ya percuma nih ada Gustur ya. Saya memang Gusturian gitu ya. Tapi kalau Anda dengan sengaja merusak, apalagi mengusir orang-orang ya yang di luar Anda ya, sudah Cina non Muslim lagi, wah ini udah musuhnya banget. Kecuali Cina Muslim ini teman sahabat kami gitu ya. Cina Muslim ini bermasalah, ini yang selalu bikin troublemaker di pub malam ya, di Indonesia maupun apapun itu ya. Kalian bukan siapa-siapa yang itu tuh, yang mengaku Taipan, Partai Amanat Nasional. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil baiknya, buang jeleknya.